Pada tahun 2010, di tengah terpencilnya Samudra Atlantik, berdirilah sebuah laboratorium rahasia milik Ancient, perusahaan bioteknologi ambisius yang dikenal karena menciptakan dinosaurus dari rekayasa DNA. Laboratorium ini dibangun di St. Hubert, salah satu lokasi dari proyek Jurassic yang tidak diketahui publik, atau yang sering disebut sebagai Site C. T-Rex took, no sign of protection. Di sana, tim ilmuwan bekerja tanpa henti mengembangkan spesies baru, yaitu dinosaurus hybrid hasil gabungan dua gen predator mematikan. Tujuan mereka yaitu menciptakan makhluk yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas. Namun, kesalahan kecil justru memicu bencana besar. Seorang ilmuwan ceroboh membuang bungkus makanan ringan sembarangan. Tanpa disadari, sampah plastik itu tersedot ke dalam sistem ventilasi dan menyebabkan gangguan pada jaringan listrik, khususnya pada sistem keamanan utama yang menjaga kandang dinosaurus eksperimen. Ketika alarm berbunyi, seluruh fasilitas dikunci otomatis, tapi satu orang tertinggal di dalam laboratorium, ilmuwan yang sama yang membuang bungkus snack tadi. Ia panik, tapi terlambat. Tujuh 17 tahun berlalu, dunia telah berubah. Setelah insiden kehancuran Jurassic World, yaitu taman hiburan dinosaurus milik Ancient, spesies yang seharusnya punah itu kini hidup berdampingan dengan manusia. Mereka berjalan bebas di hutan, ladang, bahkan sesekali muncul di jalan raya. Zones for a reason. You go there, you die. Suatu hari, kemacetan parah terjadi ketika seekor Brachiosaurus terluka dan tergeletak di tengah jalan. Di tengah kekacauan itu, kita bertemu Martin, perwakilan dari perusahaan farmasi bernama Parker Genetic. Sambil menunggu penanganan selesai, Martin berbincang dengan Zora, seorang mantan prajurit tangguh. Obrolan mereka membawa kita pada kenyataan, yaitu sejak 5 tahun terakhir, manusia telah berusaha menyesuaikan diri hidup bersama makhluk prasejarah. Namun bagi Martin, pertemuan ini bukan kebetulan. Ia datang dengan tawaran misi, yaitu penelitian medis untuk mengatasi penyakit jantung dengan bayaran yang sangat tinggi. Meski ragu, kondisi finansial membuat Zora menerima tawaran itu. Tugasnya untuk menjadi pengawal pribadi selama ekspedisi. I'm gonna need a number. 10, 6-0. We are going to a place where every government on the planet. We're bringing a civilian. Tak lama setelah itu, Martin menemui Dr. Henry Wu, yaitu seorang paleogenetik dan mantan kepala ilmuwan Ancient. Henry memberikan rekomendasi spesifik, yaitu ekstrak dari spesies dinosaurus terbesar bisa menjadi kunci untuk menciptakan obat revolusioner yang mampu mencegah penyakit jantung. Berbekal dari data dan simulasi awal yang menjanjikan, Parker Genetic memulai eksperimen skala besar. Tapi mereka belum tahu bahwa obat yang mereka cari tersembunyi dalam spesies yang tidak hanya besar, tapi juga paling sulit dikendalikan. Animals across 3 categories: seagoing, land-based, and Mosasaurus, which lives in the ocean. Quetzalcoatlus. It's the largest pterodactyl. Wait, you want to take blood samples from these animals while they're alive? Mereka harus mengambil sampel darah langsung dari dinosaurus hidup. Targetnya bukan sembarangan. 3 spesies dinosaurus terbesar yang hidup di darat, laut, dan juga udara. Alasan pemilihannya sangat jelas. Dinosaurus berukuran raksasa memiliki otot jantung yang lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan sel, menjadikannya bahan potensial untuk menciptakan obat revolusioner. Setelah menimbang resiko dan potensi ilmiah dari misi ini, Dr. Henry Wu akhirnya setuju untuk terlibat langsung. Beberapa waktu kemudian, Martin dan juga Zora memulai perjalanan menuju desa terapung di perairan Suriname. Di sana, mereka menemui Duncan, seorang pelaut berpengalaman yang telah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan bahaya laut, termasuk serangan dinosaurus air. Dari caranya berbicara, jelas Duncan bukan orang biasa. Ia paham betul seluk-beluk wilayah dan bahaya yang tersembunyi di balik tenangnya lautan. Sorry. And I'm afraid that's fine. I hate to see this all fall apart on you.
Martin berhasil merekrut Duncan sebagai kapten ekspedisi. Tak berselang lama, mereka juga merekrut Bobby, seorang pemburu dinosaurus lokal yang dikenal cekatan dan memahami medan berburu di hutan tropis sekitar. Dengan tim yang kini lengkap, mereka pun bertolak menggunakan kapal milik Duncan. Tujuan mereka adalah sebuah kawasan di garis khatulistiwa yang kini menjadi cagar alam tertutup, habitat alami berbagai jenis dinosaurus. Masalahnya, memasuki wilayah ini tanpa izin dianggap ilegal dan berujung penjara. Inilah alasan Martin membutuhkan Duncan, yaitu untuk menemukan jalur laut tersembunyi yang bisa membawa mereka masuk tanpa terdeteksi otoritas internasional. Generally circles the island we're headed to. There's again, get our 3 samples and get out as quickly as possible. There's no intention of harming the animals, let's just get our samples. Henry memperlihatkan alat suntik khusus yang akan mereka gunakan untuk mengambil sampel darah. Alat itu dilengkapi tabung otomatis yang akan meluncur kembali ke udara dan mendarat dengan parasut jika volume darah sudah terpenuhi. Cara cepat, efisien, dan minim resiko. Di saat bersamaan, sebuah keluarga asal Amerika sedang berlayar menuju Afrika Selatan menggunakan kapal layar pribadi. Kepala keluarga, Ruben, memimpin pelayaran santai itu bersama 2 anaknya dan pacar si anak pertama. Namun, suasana liburan berubah mencekam saat seekor dinosaurus laut raksasa muncul dari kedalaman dan menyerang kapal mereka. Dalam satu hentakan, kapal terguling dan nyaris tenggelam. Anehnya, setelah melumpuhkan kapal, sang predator memilih pergi, meninggalkan keluarga Ruben hidup dalam kondisi terapung di tengah laut. Sementara itu di kapal Kaiser, sistem radio tiba-tiba menangkap sinyal darurat dari kapal Ruben. Zora yang mendengar pesan tersebut langsung meminta tim untuk melakukan penyelamatan. Namun Martin menolak. Baginya menyelamatkan satu keluarga akan mengganggu jadwal dan membahayakan keseluruhan misi. Tapi akhirnya Duncan mengambil keputusan sendiri. Sebagai kapten dan pemilik kapal, ia memutar haluan menuju koordinat sinyal darurat. Beberapa jam kemudian, tim Kaiser berhasil mengevakuasi keluarga Ruben dalam kondisi selamat, namun masih mengalami syok berat. Setelah mendapat penjelasan dari Ruben tentang serangan misterius itu, Henry menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah Mosasaurus, yaitu dinosaurus laut yang menjadi target pengambilan sampel darah bagi mereka. Karena misi bersifat ilegal, Martin memutuskan untuk merahasiakan tujuan sebenarnya dari keluarga Ruben. Ia khawatir jika mereka tahu, bisa saja keluarga itu melaporkan keberadaan tim Kaiser ke otoritas internasional. Untuk sementara, keluarga Ruben hanya diberitahu bahwa mereka sedang menuju zona aman. Padahal kenyataannya mereka akan semakin dekat dengan wilayah paling berbahaya di lautan. Di bawah dek kapal, sirine mulai berbunyi pelan. Sonar mendeteksi pergerakan besar di bawah laut. Target pertama telah mendekat, dan kali ini Mosasaurus tidak akan pergi begitu saja. Beberapa menit setelah sinyal sonar berbunyi, Mosasaurus muncul di permukaan laut. Raksasa laut sepanjang lebih dari 20 meter itu menghampiri kapal Kaiser dengan gerakan mengintai. Tanpa membuang waktu, ia mengambil alat suntik otomatis dan bersiap menembak ke tubuh Mosasaurus untuk mengambil sampel darah. Memuaskan suntikan ke bagian sirip Mosasaurus. Sesuai desainnya, setelah darah tersedot hingga kapasitas maksimal, tabung sampel otomatis terlepas terbang ke udara lalu mendarat dengan parasut kecil di dek kapal. Sesaat kemudian, Mosasaurus menyelam kembali ke dalam laut, menjauh dari kapal, dan suasana pun kembali tenang. Di tengah momen lega itu, Henry mengajak Zora berbicara secara pribadi. Ia mengungkapkan niatnya untuk mencuri salinan sampel darah. Menurutnya, Parker Janik tak akan pernah mendistribusikan obat secara adil. Harga obat yang dihasilkan pasti sangatlah mahal, dan hanya orang-orang kaya yang bisa membeli. Tapi, belum sempat keputusan dibuat, kapal Kaiser menghadapi ancaman
baru. Sekawanan Spinosaurus muncul di pesisir pulau terdekat, makhluk karnivora darat terbesar yang kini tampak mengikuti pergerakan kapal. Menurut Henry, ini bukan kebetulan. Berdasarkan catatan ekologi baru, Spinosaurus dan Mosasaurus menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme. Mosasaurus akan mengarahkan mangsanya ke darat, sementara Spinosaurus akan menghalau kembali ke laut. Sebuah pola berburu yang berkembang sejak kedua spesies saling mengenali manfaatnya. Tim Kaiser kini sadar, berhasil lolos dari Mosasaurus bukanlah akhir, tapi awal dari bahaya berikutnya. Tiba-tiba dalam kekacauan itu, Ruben berhasil menarik anak bungsunya yang nyaris dicengkram Spinosaurus. Sementara itu, Duncan mengambil inisiatif mengarahkan kapal ke wilayah laut dangkal, langkah cerdas agar Mosasaurus kesulitan bermanuver. If we hit those rocks, we're gonna wreck. It's best. Saat kondisi genting, Ruben menyuruh Teresa, putri sulungnya, mengirim sinyal ke tim SAR lewat radio kapal. Tapi Martin langsung mematikan transmisi. Baginya, misi jauh lebih penting daripada penyelamatan siapapun. Ia tahu jika misi terbongkar, seluruh tim bisa dijebloskan ke penjara. Ketegangan meningkat saat Martin dan Teresa bertengkar hebat di geladak. Dalam keributan itu, Teresa terpeleset dan nyaris jatuh ke laut. Martin yang berdiri paling dekat memilih untuk tidak menolong. Xavier, pacar Teresa, nekat melompat ke laut dan berhasil menyelamatkannya. Menyadari putrinya dalam bahaya, Ruben dan anak bungsunya ikut melompat, membantu Xavier menahan arus dan menjauh dari bahaya. Setelah serangkaian manuver dan keberuntungan, kapal Kaiser berhasil menepi ke sebuah pulau terpencil, menghindari kejaran Mosasaurus dan Spinosaurus. Tapi kabar buruknya, kapal mengalami kerusakan parah. Tim Kaiser kini terjebak di pulau yang belum terpetakan. Waktu terus berjalan, tim Kaiser mulai mengevakuasi perlengkapan misi yang sempat terjatuh ke laut dangkal. Namun saat proses pengambilan berlangsung, kini Kaiser menghadapi dua masalah besar, peralatan terbatas dan predator yang mengintai di setiap sudut pulau. Dengan tewasnya dua anggota tim Kaiser sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama di pulau itu. Mereka mulai berdiskusi untuk mencari solusi cepat, menyelesaikan misi, dan meninggalkan pulau sebelum kehilangan lebih banyak orang. Dalam diskusi itu, Zora baru menyadari sebuah fakta yang mengejutkan. Pulau tempat mereka terdampar adalah lokasi tujuan utama misi. Terpojok oleh situasi, Martin akhirnya mengaku pulau ini adalah St. Hubert, bekas lokasi laboratorium rahasia milik InGen yang kini terbengkalai. Martin lalu menceritakan masa lalu InGen. Dulu, perusahaan itu mencoba menciptakan dinosaurus hybrid. Tujuannya demi meningkatkan ketertarikan pengunjung Jurassic World. Namun, ambisi itu berakhir tragis. Salah satu hybrid buas yang mereka ciptakan justru menjadi penyebab utama kehancuran taman hiburan tersebut. Meski dalam kondisi mencekam, tim Kaiser tetap bergerak melanjutkan misi. Henry kemudian mengumumkan target selanjutnya, yaitu Titanosaurus, dinosaurus darat terbesar sepanjang sejarah. Dengan panjang hingga 44 meter dan tinggi 17 meter. Tim merasa optimis karena Titanosaurus lebih dikenal dengan karakter tenang dan merupakan hewan herbivora. They see us. Why only 2 minutes? Why don't they just land? Pilots won't. We have to go. We must lead to the village. Sementara itu, keluarga Ruben juga tengah mencari tempat aman di sisi lain pulau. Saat malam hari, giliran Xavier berjaga agar anggota keluarganya bisa beristirahat dengan tenang. Di sela tugas, ia sempat pergi sebentar untuk buang air kecil di semak-semak. Tanpa disadari, seekor Velociraptor muncul dan mengendap, bersiap untuk memangsa Xavier. Namun, tiba-tiba inilah yang terjadi.
Raptor tersebut diterkam dari atas oleh dinosaurus terbang yang kemungkinan besar adalah Quetzalcoatlus. Xavier yang nyaris jadi korban pun selamat tanpa luka. Ia segera kembali ke tempat keluarganya berada. Keesokan harinya, tim Kaiser akhirnya tiba di area yang menjadi habitat kawanan Titanosaurus. Suasananya begitu hening dan hanya terdengar dentuman langkah raksasa yang menguncang tanah. Tak lama mereka menemukan sepasang Titanosaurus di tengah padang terbuka. Zora berhasil menembakkan alat suntik ke salah satu dari mereka tanpa perlawanan. Misi samudera pun setelah sukses, dan seluruh tim merasa lega karena tidak ada konfrontasi yang membahayakan. Sementara itu, di sisi lain pulau, keluarga Ruben masih berusaha bertahan hidup. Putri bungsu mereka, yaitu Bella, kini memelihara seekor Aquilop, dinosaurus kecil pemakan tumbuhan yang sangat jinak dan terlihat mengemaskan. Meski berbahaya, makhluk itu justru menjadi sumber harapan dan hiburan bagi keluarga mereka. Saat menjelajahi wilayah sungai, mereka tak sengaja menemukan fasilitas tua yang diduga menyimpan alat transportasi. Melihat peluang untuk kabur, Teresa memutuskan pergi sendirian ke sana. Namun, inilah yang terjadi. Teresa menyusup dengan sangat hati-hati, berusaha tidak mengganggu seekor T-Rex yang tampak sedang rebahan. Setelah menunggu waktu yang tepat, Teresa berhasil masuk dan menemukan perahu karet yang masih terlipat. Begitu T-Rex meninggalkan lokasi, ia segera membawa perahu itu kembali ke keluarganya. Mereka lalu menuruni sungai menggunakan perahu. T-Rex ternyata menyadari pergerakan mereka dan mulai mengejar dari tepian sungai. Dalam kekacauan itu, Ruben nyaris menjadi santapan ketika T-Rex membuka rahangnya tepat di atasnya. Beberapa meter dari sana, Bella juga hampir disambar sebelum berhasil menyelam ke balik batu besar. Untungnya, bebatuan di tengah sungai menjadi penghalang alami yang membuat T-Rex kesulitan bergerak. Predator itu akhirnya mundur dan menghilang ke dalam hutan. Tak lama kemudian, perahu karet mereka kembali terseret arus dan terdampar di sisi sungai, memberi harapan untuk melanjutkan perjalanan. Berpindah ke tim Kaiser. Saat itu, mereka sedang dalam proses menuruni tebing curam menggunakan tali pengait untuk mencapai dataran terbuka. Target mereka berikutnya adalah Quetzalcoatlus. Untuk memudahkan, mereka menyebutnya Quetzal. Di saat menelusuri area tebing, Zora dan juga Henry tidak sengaja menemukan sarang Quetzal tersembunyi di celah batu. Di dalamnya terdapat telur-telur besar yang masih utuh. Melihat kesempatan langka ini, Henry segera menyuntikkan alat khusus ke salah satu embrio untuk mengambil sampel darah dari tahap awal kehidupan Quetzal. Sambil menunggu tabung penuh, Henry mengutarakan niatnya pada Zora. Sampel ini tidak akan diserahkan ke perusahaan Martin. Sebaliknya, Henry ingin menjadikan sebagai properti open source agar peneliti di seluruh dunia bisa mengaksesnya dan menciptakan obat tanpa dibatasi paten perusahaan farmasi. Namun, sebelum mereka sempat mendiskusikan lebih jauh, induk Quetzal tiba-tiba muncul. Dengan sayap membentang lebih dari 10 meter, makhluk itu mengamuk. Salah satu anggotanya, yaitu Lesler, terseret oleh cakar Quetzal dan terhempas ke salah satu batu dan akhirnya dimangsa.
Sementara itu, Henry jatuh dari tebing akibat tali pengait yang putus. Untungnya, tubuhnya terhambat oleh ranting dan daun pepohonan, sehingga ia berhasil selamat meski mengalami luka ringan. Saat mencoba berdiri, Henry justru menemukan tabung sampel darah tergeletak tidak jauh darinya. Kini, dengan seluruh sampel darah dari 3 dinosaurus utama, yaitu adalah Titanosaurus, Quetzal, dan juga Mosasaurus, mereka hanya perlu satu hal, keluar dari pulau secepat mungkin. Malam harinya, tim Kaiser bergerak menuju komplek laboratorium InGen, lokasi yang sebelumnya telah ditentukan sebagai titik penjemputan helikopter evakuasi. Saat menunggu helikopter, mereka tak sengaja bertemu keluarga Ruben yang juga berhasil bertahan hidup hingga ke lokasi tersebut. Dalam pertemuan itu, Teresa akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa Martin sengaja membiarkannya jatuh dari kapal demi menggagalkan permintaan bantuan ke tim SAR. Martin membantah keras, menuding Teresa berbohong untuk menjatuhkannya. Suasana sempat memanas, namun Zora langsung menyerahkan koper berisi 3 sampel ke Martin agar evakuasi tetap berjalan sesuai rencana. Karena keamanan semua orang lebih penting, konflik soal Martin ditunda. Namun, situasi kembali berubah saat generator lama komplek menyala secara otomatis, memulihkan daya listrik di seluruh fasilitas. Saat memeriksa lebih jauh, Henry menemukan ruang laboratorium tersembunyi yang dulunya digunakan untuk proyek rahasia InGen. Beberapa menit kemudian, suara musik keras yang aktif otomatis dari sistem hiburan lama laboratorium memancing kedatangan kawanan Mutadon, yaitu hasil mutasi berbahaya dari Velociraptor dan Pterosaur. Kawanan Mutadon menyerbu komplek dengan kecepatan tinggi, menghancurkan pagar luar dan mengancam semua orang di lokasi. Sekarang, evakuasi harus dilakukan sambil melawan kawanan pemangsa yang jauh lebih cerdas dan brutal dibanding raptor biasa. Keluarga Ruben segera melarikan diri ke saluran pembuangan yang ternyata terhubung ke terowongan bawah tanah peninggalan fasilitas InGen. Di saat yang sama, helikopter evakuasi akhirnya tiba di lokasi. Namun, sebelum misi penyelamatan bisa dilakukan, inilah yang terjadi. Helikopter itu dihancurkan oleh T-Rex, yaitu dinosaurus hasil eksperimen mutasi genetik ekstrim yang dilakukan oleh InGen. Nah, T-Rex ini adalah makhluk predator gabungan yang menggabungkan DNA seperti T-Rex, raptor, dan juga elemen hewan lain, yang menjadikannya spesies paling mematikan di komplek tersebut. Melihat ancaman yang tidak bisa dihadapi secara langsung, tim Kaiser memutuskan melarikan diri ke terowongan bawah tanah dan akhirnya kembali bertemu dengan keluarga Ruben. Namun, mereka semua terjebak di dalam karena gerbang besi terkunci dari luar. Dalam kepanikan, Bella yang bertubuh kecil berhasil menyelinap lewat celah gerbang dan menekan tombol pembuka dari sisi luar. Begitu gerbang terbuka dan semua orang keluar, mereka langsung dihadang oleh T-Rex yang tiba-tiba muncul. Dalam kekacauan itu, Martin berusaha kabur lebih dulu menggunakan kapal, namun langsung dimangsa oleh T-Rex, memperlihatkan wujud mengerikan dan tidak stabil dari hasil mutasi genetik. Setelah berhasil mengambil koper berisi sampel, Kaiser dan juga keluarga Ruben berlari menuju dermaga untuk mengejar kapal penyelamat terakhir. Namun, T-Rex kembali muncul dan mengincar Bella yang tertinggal di belakang. Dalam situasi genting itu, Duncan nekat menggunakan flare untuk menarik perhatian T-Rex. Lalu, ia berlari ke arah yang berlawanan demi menggiring monster itu semakin menjauh. Pengorbanan Duncan pun berhasil. Kaiser dan keluarga Ruben naik ke kapal dan meninggalkan lokasi. Dalam
hati, Kaiser yakin bahwa Duncan sudah tewas karena tidak ada respon saat mereka memanggil lewat radio. Namun beberapa menit kemudian, tembakan suar terlihat dari kejauhan. Kaiser segera mengubah arah kapal menuju lokasi tembakan, dan di sana mereka menemukan Duncan masih hidup, terluka namun tetap bertahan. Semua orang mulai perjalanan meninggalkan pulau dengan kapal. Di tengah perjalanan, Henry menyerahkan keputusan akhir kepada Zora. Apakah ia ingin menyerahkan sampel kepada perusahaan demi imbalan besar atau mengikuti rencana Henry agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara terbuka? Zora pun memilih untuk mendukung Henry karena ia sadar bahwa sampel darah dinosaurus ini bisa dikembangkan menjadi obat pencegah penyakit jantung dan harus diakses oleh semua orang tanpa terkendala hak paten. Akhirnya, koper berisi sampel resmi dijadikan milik publik, membuka harapan baru bagi dunia medis. Misi pun selesai dan semua anggota yang selamat meninggalkan pulau dengan lega. Dan film pun berakhir. Jadi itu dia guys, alur lengkap film Jurassic World Rebirth yang rilis tahun 2025 ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.